Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan siap bekerja dengan penuh sukacita. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam beraktivitas, mari sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengarkan sapaan Tuhan Yesus melalui program Sapaan Pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur bersama saya, Penatua Koni dari Jemaat Probolinggo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kami berterima kasih untuk hari baru ini, untuk kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, sehingga kami selalu hidup dalam pengharapan dan damai sukacita. Karena hanya Engkau yang mampu mengisi hati kami, mewarnai hidup kami, dan yang selalu setia menghibur dan menjaga kami. Pada pagi ini, sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau berkenan memberikan hikmat untuk kami memusatkan hati dan pikiran kami, supaya kami semakin mengerti dan melakukan firman-Mu di hari-hari yang kami lalui. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Sukacita dalam Kekudusan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, definisi kekudusan secara umum adalah keadaan yang dikhususkan untuk menjadi milik Tuhan yang sekaligus mencerminkan kesucian hidup melalui integritas pribadi dan ketaatan akan Allah. Ketika kita mendengar tentang kekudusan, kita sering merasa terbebani dengan pemikiran ada pekerjaan berat yang harus dilakukan. Kita berpikir ini akan sulit, ini akan berat, dan ini akan menjadi suatu pertempuran yang tidak berkesudahan. Sehingga kekudusan sering diartikan sebagai kehidupan yang kaku, membosankan, atau penuh dengan batasan. Kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menjadi kudus, namun bukan berarti pertempuran yang tidak berkesudahan dalam arti yang melelahkan, melainkan keputusan harian untuk berjalan dekat dengan Tuhan. Kekudusan dimulai dari dalam hati dan bekerja secara lahiriah. Tuhan bekerja terus-menerus di dalam diri kita untuk mengubah kita, membentuk kita semakin menyerupai gambar Kristus. Karena kekudusan bukanlah tentang kita yang berusaha lebih keras, namun tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam diri kita, dan bagaimana pekerjaan itu kemudian terwujud dalam hidup kita. Ini yang Roh Kudus lakukan dalam diri kita dan bersama kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita akan bersukacita ketika ada hal baik terjadi di sekitar kita, baik itu dalam keluarga kita, pekerjaan kita, atau rencana-rencana kita yang berjalan sesuai harapan. Namun apakah kita tetap bersukacita ketika hal baik itu justru terjadi di luar hidup kita? Ketika kebaikan itu tidak melibatkan kita, bahkan ketika kita sendiri tidak diajak ikut mengalaminya. Sudah setia dan sabar, tapi tidak ikut menikmati buahnya. Ikut berjuang, tapi tidak ikut merayakan hasilnya. Biasanya, inilah saat di mana sukacita itu mudah sekali padam. Di sini kita belajar bahwa pada satu titik kita dipanggil untuk rendah hati, mempersilahkan Tuhan untuk tetap berkarya, bahkan ketika karya itu tidak lagi melalui diri kita, bahkan ketika kita tidak lagi menjadi pusat cerita, dan bahkan tidak ikut menyaksikan hasilnya. Karena sukacita sejati adalah bahwa Allah hadir dan berkarya di tengah hidup kita. Sukacita itulah yang akan membawa kita bertumbuh dalam kekudusan. Amin. Demikianlah sapaan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.